Haleluya, bertemu lagi dalam program Yesus Kuatku pada hari ini. Dan kembali kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang kita yakini akan menguatkan dan memberkati kita. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami hingga pada hari ini. Semua ini karena kemurahan dan kasih-Mu yang terus kami rasakan dan terus mengalir dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kembali pada hari ini kami akan mendengar renungan firman-Mu. Kami membuka tanah hati kami selebar-lebarnya sehingga benih firman yang akan ditaburkan itu akan tertanam, akan terpatri dalam hati kami dan akan berbuah-buah. Dan kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Pailing. Dengan ayat pokok dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya akan membacakan ayat pokok ini bagi kita sekalian. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ayat ini berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan piling? Piling adalah pemancangan tiang pondasi yang ditanam jauh di bawah tanah untuk menopang bangunan. Ayat pokok kita pada hari ini yaitu dari Ibrani 11 ayat 1 mendefinisikan dengan jelas tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dari iman maka lahirlah yang namanya pengharapan. Kita percaya yang kita harapkan pasti akan menjadi kenyataan. Dan kita percaya pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia dan mengecewakan kita. Hal ini ditulis dengan jelas dalam Roma 5 ayat yang ke-5. Dan kita percaya dan tentunya mengimani dengan sungguh bahwa apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan walaupun kita belum melihatnya. Karena kita sebagai orang percaya, hidup karena percaya dan bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Untuk ini terjadi, maka proses piling, yaitu pemancangan tiang pondasi iman, harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh iman yang sangat luar biasa. Contohnya antara lain seperti Abraham, bapa dari segala orang percaya. Contoh yang lain adalah Nuh dan masih banyak tokoh-tokoh iman lainnya. Tentunya kita pun mempunyai kehidupan iman yang kokoh seperti tokoh-tokoh iman tersebut. Bagaimana supaya proses piling, yaitu pemancangan tiang pondasi iman kita itu benar-benar terpancang dengan kokoh, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, marilah kita meletakkan pondasi iman kita di dalam Yesus Kristus, bukan dasar yang lain. Ini jelas terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Yang kedua, berakar di dalam Tuhan dan membangun iman kita di atas Yesus Kristus dan tetap teguh di dalam Tuhan. Ini terdapat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Proses piling harus terjadi dalam kehidupan iman kita, sehingga iman kita tetap kokoh, teguh, dan tidak goyah.
Dalam Matius 7 ayat 25, kita melihat di situ ada bangunan yang kokoh. Mengapa bangunan ini kokoh? Karena dibangun di atas batu yang kuat. Nah, kita tahu siapakah batu itu. Batu itu adalah Yesus Kristus. Dan kita melihat dalam Matius 7 ayat 25 ini, ketika topan, badai, air datang, bangunan itu memang mengalami kerusakan. Ada bagian-bagian yang rusak. Tetapi dasar atau pondasi dari bangunan itu tidak sedikit pun bergeser, tidak sedikit pun terseret oleh arus. Biarlah ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Tiang pondasi iman itu benar-benar kita bangun di dalam Yesus Kristus. Dan jangan kita seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Karena tidak kokoh dan ketika datang angin, topan, dan badai, hanyut terbawa arus dan tidak tersisa sama sekali. Mengapa ini terjadi? Karena tiang pondasi iman itu tidak tertanam dengan kokoh dan teguh di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk meletakkan pondasi iman kita di dalam Yesus Kristus. Agar apa? Agar iman kita tetap teguh. Teguh di sini artinya tertancap mantap di dalam Yesus Kristus dan menjadi stabil. Ya. Dan kedua, agar iman kita tidak menjadi goyah. Goyah di sini artinya tidak ada satu hal apapun yang akan menggeser atau menyeret iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 dengan jelas ayat ini katakan, iman itu bertumbuh di dalam pendengaran akan firman Kristus. Dan kita tahu firman itu adalah Allah sendiri. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Jadi marilah kita tertanam di dalam Yesus Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Kalau kita pergi ke pantai, kita biasanya melihat ada batu karang. Ketika batu karang itu dihantam ombak ataupun angin, dia tidak bergeser. Dia tetap kuat dan kokoh. Jadi biarlah kehidupan iman kita seperti itu. Ya. Dan dalam Roma 1 ayat yang ke-17, biarlah kehidupan kita karena sudah tertanam di dalam Yesus Kristus akan mengalami proses dari iman dan bertolak kepada iman yang selanjutnya sampai iman itu menjadi sempurna. Orang benar akan hidup oleh iman. Demikian perenungan pada hari ini. Biarlah memberkati kita semua dan kita terus mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk renungan firman pada hari ini yang sudah kami dengar. Kami diingatkan untuk kami tertanam di dalam Engkau. Untuk Engkaulah menjadi dasar pondasi iman kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kesulitan, pergumulan, kekurangan yang kami alami tidak membuat iman kami itu bergeser atau terseret. Tetapi tetap teguh dan semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu yang hidup di akhir zaman ini. Biarlah jangan kami terseret oleh hal-hal duniawi. Tetapi kami tetap pandang kepada Engkau saja. Pertahankan iman dan kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pada hari ini.
Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, tuntunlah kami terus di jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami tetap hidup di dalam Engkau, di dalam rancangan-Mu yang sempurna itu, yang mendatangkan damai sejahtera senantiasa dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.